Halo semua, selamat datang di channel ini. Kali ini kita akan membahas sebuah kisah yang menguras emosi dan membuka mata kita tentang keserakahan manusia. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Yuk, kita mulai. Di sebuah negeri yang indah dengan lautan yang biru berkilauan, hidup seorang konglomerat kaya raya bernama Taiping San. Dia dikenal sebagai orang paling berkuasa, tidak hanya karena hartanya yang melimpah, tetapi juga karena ambisinya yang tak terhingga. Taiping San merasa bahwa segala sesuatu di dunia ini bisa dibeli. Suatu hari, ia memutuskan melakukan sesuatu yang belum pernah terbayangkan sebelumnya, membeli lautan. Dengan kekayaan yang tak terbatas, ia mengajukan penawaran pada pemerintah untuk menyewa laut selama 100 tahun. Awalnya, masyarakat sekitar tak menyangka bahwa kesepakatan ini akan menghancurkan hidup mereka. Setelah berhasil membeli lautan, Taiping San segera memagari wilayah tersebut dengan pagar baja setinggi 10 meter dan panjang ratusan kilometer. Laut yang dulu bebas dimasuki oleh siapa saja, kini menjadi properti pribadi yang hanya bisa diakses oleh dirinya dan orang-orang yang ia izinkan. Para nelayan yang sehari-hari menggantungkan hidupnya pada laut itu merasa putus asa. Mereka tak bisa lagi melaut, tak bisa mencari ikan untuk dijual ataupun untuk makan keluarga mereka sendiri. Suara mesin perahu yang biasa terdengar kini berganti dengan tangisan dan keluhan. Hari demi hari, kelaparan mulai melanda desa-desa di sekitar lautan. Anak-anak menangis karena lapar, sementara para orang tua hanya bisa menghela napas panjang. Tak sedikit yang terpaksa menjual harta benda mereka demi membeli makanan dari kota yang jauh. Sementara itu, Taiping San hidup dalam kemewahan. Ia membangun resort pribadi di atas laut, lengkap dengan dermaga mewah dan restoran yang menyajikan makanan laut paling segar. Ironisnya, makanan itu berasal dari hasil laut yang sama yang dulu dimanfaatkan oleh para nelayan. Desa yang dulunya ramai dengan aktivitas perdagangan dan hasil laut kini menjadi sunyi. Lapak-lapak tutup, dan pasar menjadi kosong. Kehidupan desa itu seperti perlahan-lahan mati. Orang-orang yang dulunya saling berbagi cerita dan tawa kini hanya menyisakan pandangan kosong. Namun, di balik penderitaan itu, ada seorang pemuda bernama Jaya yang berani menantang keadaan. Jaya adalah anak seorang nelayan yang sangat mencintai lautan. Dia tak bisa tinggal diam melihat desanya sekarat. Dia mulai mengumpulkan warga dan mengajak mereka berdiskusi tentang cara melawan ketidakadilan ini. Jaya mengusulkan untuk mengajukan petisi kepada pemerintah. Awalnya banyak yang pesimis, karena Taiping San memiliki pengaruh yang besar. Namun, Jaya berhasil membakar semangat mereka dengan pidatonya yang penuh emosi dan harapan. Laut adalah milik kita. Kita tidak akan diam ketika hidup kita dirampas. Hari-hari berikutnya, desa mulai berubah. Mereka mulai bergerak, menggalang dukungan dari desa-desa tetangga. Berita tentang pagar laut Taiping San menyebar luas dan menjadi sorotan media nasional. Dukungan pun datang dari berbagai pihak yang ikut tergerak dengan kisah perjuangan mereka. Sementara itu, Taiping San merasa terganggu dengan berita yang beredar. Dia tidak menyangka bahwa tindakan yang ia anggap sebagai urusan bisnis akan memicu kemarahan banyak pihak. Namun, dengan kesombongannya,
Ia menganggap bahwa tak ada yang bisa melawan kekuasaannya. Namun, arus perlawanan semakin besar. Pemerintah, yang awalnya tutup mata, mulai merasakan tekanan dari rakyat. Akhirnya, pihak berwenang memutuskan untuk melakukan investigasi atas kepemilikan laut tersebut. Di tengah tekanan yang semakin kuat, Taiping Shan akhirnya mulai goyah. Resort megahnya mulai sepi pengunjung karena boikot dari masyarakat. Saham-saham perusahaannya pun anjlok karena citranya yang buruk di mata publik. Puncaknya, pengadilan memutuskan bahwa perjanjian penyewaan laut itu batal demi hukum. Laut dikembalikan kepada masyarakat, dan pagar-pagar yang membatasi akses ke laut dihancurkan. Warga desa pun menyambut kabar itu dengan sukacita. Ketika pagar terakhir roboh, para nelayan segera berlari ke laut. Tangis bahagia terdengar di mana-mana. Akhirnya, mereka bisa kembali melaut, kembali hidup, dan menghidupkan desa mereka yang sempat mati suri. Taiping Shan, yang kini kehilangan segalanya, hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Kesombongan dan keserakahannya telah menghancurkan dirinya sendiri. Dia pun meninggalkan desa itu dalam kesunyian. Jaya menjadi simbol perjuangan yang tak kenal lelah. Dia tidak hanya mengembalikan laut kepada masyarakat, tetapi juga mengembalikan harapan dan kehidupan. Desa itu pun bangkit kembali, menjadi lebih kuat dan lebih bersatu dari sebelumnya. Kisah ini adalah pengingat bahwa alam dan kehidupan bukanlah sesuatu yang bisa dibeli. Keserakahan hanya akan membawa kehancuran, sementara keberanian dan persatuan akan selalu membawa kemenangan. Namun, kisah Taiping Shan tidak berakhir begitu saja. Setelah kejatuhannya, ia menghilang tanpa jejak. Beberapa orang berkata ia pergi ke luar negeri untuk menghindari rasa malu, sementara yang lain menganggap ia hidup dalam persembunyian. Tidak ada yang tahu pasti di mana dia berada, hingga suatu hari kejadian mengerikan mengungkap akhir tragis hidupnya. Pagi itu, seorang nelayan bernama Pak Cipto sedang menyiapkan perahunya untuk melaut. Udara segar pagi hari dan ombak kecil menyambutnya dengan ramah. Namun, ketika ia mendekati tepi laut, ia melihat sesuatu yang mengambang di dekat karang. Awalnya ia mengira itu hanyalah sampah atau bangkai hewan laut. Namun, saat ia mendekat, aroma busuk menusuk hidungnya. Pak Cipto terkejut bukan main saat menyadari bahwa itu adalah tubuh seorang manusia yang sudah membengkak dan hampir tak dikenali. Tubuh itu penuh dengan luka gigitan ikan, dan kulitnya mulai mengelupas karena lama terendam air laut. Beberapa bagian tubuhnya bahkan sudah tidak utuh. Nelayan lainnya segera dipanggil, dan mereka dengan hati-hati mengangkat tubuh tersebut ke daratan. Mereka mengamati dengan seksama, mencoba mengenali wajah dan pakaian korban. Setelah beberapa saat, salah satu dari mereka berbisik pelan, "Ini Taiping Shan." Berita tentang penemuan jasad Taiping Shan segera menyebar ke seluruh desa. Orang-orang berkerumun di tepi pantai, menyaksikan tubuh yang dulunya penuh dengan kesombongan kini menjadi korban dari apa yang ia anggap sebagai kekuasaan mutlaknya. Dia dihukum oleh laut, bisik seorang wanita tua yang dikenal sebagai penjaga tradisi desa. Laut tidak bisa dimiliki oleh siapapun. Jika seseorang melawan hukum alam, mereka akan menerima akibatnya. Jasad Taiping Shan segera dibawa ke rumah duka sederhana. Namun, tidak ada yang datang untuk mengklaim tubuhnya. Tidak ada sanak keluarga,
Tidak ada teman, tidak ada siapapun yang bersedia mengurus pemakamannya. Jaya, yang kini dihormati sebagai pemimpin desa, merasa iba. Meski Tai Ping San telah menghancurkan hidup mereka, Jaya tidak ingin melupakan nilai kemanusiaan. Ia mengusulkan agar Tai Ping San tetap dimakamkan dengan layak. Meskipun dia salah, kita tidak boleh melupakan rasa hormat kepada mereka yang telah meninggal, kata Jaya dengan suara pelan namun penuh ketegasan. Biarkan alam yang memutuskan akhir dari dosa-dosanya. Desa akhirnya memutuskan untuk mengadakan upacara sederhana di tepi laut, tempat di mana Tai Ping San dulu memagari lautan. Tidak ada tangis, tidak ada doa panjang. Hanya keheningan dan bisikan angin laut yang menyaksikan kepergian Tai Ping San. Saat peti kayu diturunkan ke dalam tanah, angin laut bertiup kencang, seolah menyapu sisa-sisa keangkuhan Tai Ping San yang pernah ada. Ombak menggulung-gulung di kejauhan, seperti tanda bahwa laut telah mengambil kembali haknya. Namun, meski Tai Ping San telah tiada, bayang-bayang keserakahan dan penderitaan yang ditinggalkannya masih terukir di hati banyak orang. Nelayan-nelayan yang dulu kehilangan mata pencaharian mereka butuh waktu bertahun-tahun untuk kembali bangkit. Sebagian warga memilih meninggalkan desa dan mencari kehidupan baru di tempat lain. Mereka tidak ingin tinggal di tempat yang penuh dengan kenangan pahit. Namun, mereka yang bertahan perlahan-lahan mulai membangun kembali kehidupan mereka dengan harapan baru. Jaya, sebagai simbol harapan desa, tidak pernah berhenti memperjuangkan hak-hak warga. Ia terus mengingatkan mereka tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Laut telah memberi kita kehidupan, dan kita harus selalu menjaga dan menghormatinya, ucapnya pada setiap kesempatan. Pada tahun-tahun berikutnya, desa yang dulu mati suri berubah menjadi desa nelayan yang makmur. Ekowisata mulai diperkenalkan, dan hasil laut dikelola secara bijaksana. Anak-anak yang dulu menangis karena lapar kini bermain ceria di tepi pantai yang bebas. Namun, setiap kali mereka melihat pagar baja yang sudah berkarat dan roboh di tepi laut, mereka teringat akan kisah Tai Ping San. Itu menjadi simbol peringatan bahwa keserakahan hanya akan membawa kehancuran. Beberapa tahun setelah kematian Tai Ping San, ada laporan dari nelayan bahwa suara-suara aneh terdengar di malam hari di laut yang dulu dipagari. Beberapa percaya bahwa itu adalah arwah Tai Ping San yang tidak tenang, terjebak antara dunia manusia dan laut yang ia hianati. Namun, Jaya selalu menepis cerita itu. Mungkin itu hanya angin laut yang bercerita, katanya sambil tersenyum. Atau mungkin itu suara alam yang mengingatkan kita agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Meskipun Tai Ping San telah menjadi bagian dari masa lalu, namanya terus hidup dalam cerita yang diceritakan dari generasi ke generasi. Bukan sebagai sosok yang dihormati, tetapi sebagai pelajaran penting tentang bahaya keserakahan dan keangkuhan. Dan setiap malam, saat ombak berderai di tepi pantai, warga desa selalu teringat akan satu hal, laut bukan milik siapapun. Laut adalah kehidupan, kebebasan, dan kekuatan yang tak bisa dimiliki oleh manusia manapun. Itulah akhir dari kisah Tai Ping San. Sebuah akhir tragis bagi seorang yang pernah merasa dirinya tak terkalahkan. Namun, dari tragedi itu, lahir kekuatan baru yang membangun kehidupan lebih baik bagi mereka yang tersisa. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini hingga akhir.
Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar terus mendapatkan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.